Welcome to Broadcast. Tabung ikat pinggangmu mana? Ikat pinggang diperlihatkan. Gak ada, Pak. Gak ada. Kamu tahu saya enggak? Gak dibaca tata tertibnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Metiara Cahya. Sapa aja aku Meja. Kamu masih inget gak video yang tadi? Pasti inget dong ya. Kasus bullying di masa ospek mahasiswa baru tahun 2020. Singkat cerita, pada bulan September tahun lalu, video yang memperlihatkan dua orang senior membentak mahasiswa baru karena tidak menggunakan ikat pinggang sempat viral di media sosial. Kasus ini terjadi pada masa orientasi mahasiswa baru di Universitas Negeri Surabaya. Tapi kan, ospek tahun 2020 itu dilaksanakan secara daring ya? Apakah ini termasuk bullying? Ya tentu, karena hal ini dikategorikan sebagai kekerasan verbal. Apa sih kekerasan verbal? Kekerasan verbal merupakan kekerasan terhadap perasaan dengan menggunakan kata-kata yang kasar tanpa menyentuh fisiknya. Pihak kampus UNESA langsung mengklarifikasi insiden tersebut. Kepala Humas UNESA membenarkan video tersebut bahwa kejadian itu memang benar terjadi pada masa ospek berlangsung. Kampus pun menyayangkan kejadian itu dan mengakui adanya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan pengenalan masa orientasi kampus. Sebenarnya kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, kasus kekerasan pada masa pengenalan sekolah atau kampus di Indonesia ini sudah sering terjadi. Bersumber dari Metro TV News, pada 10 tahun terakhir tercatat diantaranya ada Dwianto Wisnu, seorang mahasiswa teknik geodesi ITB angkatan 2007 yang meninggal dunia saat mengikuti MOS di Gunung Batu, Desa Pagarwangi, Kecamatan Lembang. Kemudian pada tahun 2013, Anindya Ayu Puspita, seorang siswi SMK Negeri 1 Pandak Bantul, Yogyakarta, yang meninggal dunia setelah menjalani hukuman saat mengikuti kegiatan masa orientasi siswa. Nah, dari dua kasus kekerasan nonverbal atau kekerasan fisik ini termasuk ke dalam tindakan yang bersifat intimidasi yang pastinya melanggar hak asasi manusia. Lantas, apabila dikaitkan dengan pelanggaran HAM, apakah kasus bullying verbal yang terjadi di UNESA tadi tergolong melanggar hak seseorang? Ya, tentu. Tindakan tersebut termasuk melanggar generasi 1 hak asasi manusia tentang hak-hak yang dimiliki oleh seorang individu. Lebih tepatnya, melanggar hak seseorang untuk mendapatkan kebebasan dari intimidasi. Kenapa sih intimidasi? Karena bullying dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai intimidasi atau perundungan. Menurut National Center Against Bullying, intimidasi verbal dapat dimulai dengan awalnya tidak berbahaya, namun dapat meningkat ke level yang mulai memengaruhi target individu. Bahkan, intimidasi ini dapat membuat korbannya menjadi depresi hingga berujung pada bunuh diri loh. Aduh, serem banget ya. Nah, tindakan dalam video yang dilakukan oleh seorang senior kepada mahasiswa baru di UNESA tersebut dapat menyakiti dan bahkan menimbulkan trauma pada si korban. Aduh, ternyata ya dari kata-kata aja kita bisa membahayakan orang lain, bahkan melanggar hak asasi manusia. Kemudian, apakah kasus-kasus bullying ini akan dibiarkan begitu saja? Jangan ya, supaya jumlah korbannya setiap tahun tidak semakin meningkat. Nah, untuk kasus bullying yang ada di UNESA tadi, pihak kampus langsung menangani hal tersebut dengan memberikan evaluasi dan bimbingan kepada mahasiswa yang bersangkutan.
Kasus ini juga diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi nggak cuma itu aja, korban ataupun pelaku dari bullying ini juga mendapatkan layanan konseling psikologi. Kenapa sih? Karena mereka secara mental juga banyak mengalami tekanan publik gitu. Nah, selain kasus Unesa dan kedua contoh kasus bullying yang sudah aku sampaikan tadi, sebenarnya di Indonesia tuh masih banyak tindakan intimidasi yang dialami oleh mahasiswa baru ataupun siswa baru yang mungkin kurang terekspos gitu ya. Nah, lalu apa sih solusi yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk menangani permasalahan ini? Untuk yang pertama, untuk para korban bullying, jangan takut untuk langsung lapor kepada kampus ataupun sekolah apabila kamu mengalami perlakuan bullying atau intimidasi. Kemudian, yang kedua, perlunya ada penanaman pendidikan karakter pada siswa ataupun mahasiswa untuk menegaskan bahwasannya pelarangan terhadap tindakan kekerasan. Kemudian yang ketiga, pihak kampus dapat lebih meningkatkan pengawasannya pada saat kegiatan ospek ini berlangsung. Dan yang terakhir, pihak kampus ataupun sekolah dapat memberikan sosialisasi mengenai pelanggaran HAM berupa intimidasi ini dapat dikenai hukuman karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Nah, karena udah tahu konsekuensi dari tindakan intimidasi, untuk kamu korban intimidasi, jangan takut untuk speak up. Dan untuk kamu pelaku intimidasi, jaga mulut dan tindakanmu daripada masuk jeruji besi. Aku Mecha pamit, stay positive and see you!